saya Sabira Renata dengan NIM 86056609 dari UPJJ Bandung, dan saya akan menjelaskan tugas 1 filsafat ilmu. Kita tonton video ini ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas 1 filsafat ilmu dengan soal ontologi, eksiologi, dan aksiomologis. Dengan nomor 1, menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu, dari peran ontologi, apa saja yang dikajian, dan apa hakikat realitanya. Di sini saya akan menjawab tentang ontologi merupakan suatu cabang dari filsafat yang mengaji tentang objek menjadi fokus suatu ilmu, serta esensi dari realitanya yang teliti. Dengan begitu, ontologi menjawab pertanyaan seperti apa sesungguhnya yang dipelajari oleh ilmu itu. Dalam ranah ilmu, pengetahuan ontologi menekankan pada objek material, yaitu menjadi bahan kajian. Contohnya manusia, alam, masyarakat, atau seni. Objek formal yaitu cara perspektif dalam mengaji objek tersebut. Sebagai ilustrasi, ilmu pendidikan fokus pada manusia sebagai individu yang bisa dididik dan berkembang. Ilmu seni mempelajari karya seni dan ungkapan estetika manusia. Ilmu alam menganalisis fenomena alam serta hukum-hukum yang pengetahuannya. Esensi, realita, dan ontologi juga dapat bervariasi tergantung pendekatannya. Ada yang menganggap realita bersifat fisik, nyata, dan dapat dirasakan dengan indera. Ada pula yang melihat realitas sebagai suatu lebih abstrak, nilai, ide, dan makna. Sebagai kesimpulan bagi saya, ontologi memfasilitasi pemahaman kita mengenai batasan dan fokus suatu ilmu, sehingga kita bisa memahami dengan jelas apa yang dipelajari dan bagaimana objek tersebut dalam realitasnya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Aspologis merupakan bidang dalam filsafat yang mempelajari pendapat, pengetahuan, metode yang dipakai secara menguji kebenaran dan pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, aspologi berusaha menjawab pertanyaan bagaimana kita yakin suatu itu benar. Dalam dunia ilmu pengetahuan ada beberapa untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu pengalaman dan akal. Metode ilmiah yaitu merangkai langkah teratur dan meliputi perumusan masalah, perbuatan hipotesis, pelaksanaan penelitian, dan penarikan kesimpulan. Metode yang diterapkan dalam memperoleh pengetahuan biasanya terdiri dari observasi, eksperimen, wawancara, dan analisis. Selanjutnya, untuk menguji kebenaran ilmu terdapat beberapa metode, diantaranya uji empiris, uji logis, uji konsistensi, dan verifikasi. Secara keseluruhan, epistemologis berperan penting dalam membantu kita memahami bagaimana ilmu pengetahuan terbentuk secara ilmiah dan memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dan dipertanggungjawabkan dengan kebenaran. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan nomor 3. Aksiologi merupakan salah satu cabang dari filsafat dan bahasa tentang nilai dan manfaat ilmu pengetahuan serta cara penggunaan etis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aksiologi berusaha menjawab pertanyaan untuk apa ilmu tersebut dimanfaatkan. Dalam kajian aksiologi ada 3 aspek, yaitu menjadi perhatian. Yang pertama, nilai. Ilmu pengetahuan harus berikan kontribusi bagi kehidupan manusia. Dan yang kedua, etika penggunaan ilmu harus dipertimbangkan norma dan moral. Dengan kata lain, ilmu tidak boleh diterapkan secara sembarangan atau merugikan orang lain. Dan nomor yang ketiga, tujuan pengetahuan ilmu sarannya untuk mencapai kebenaran. Dengan demikian, aksiologi mengingatkan kita bahwa tidak hanya berhenti pada pengetahuan semata, tetapi juga harus dimanfaatkan bertanggung jawab dan memenuhi aspek etika dalam
keaplikasiannya. Sebagai kesimpulan, aksiologi membantu kita menyadari bahwa ilmu harus digunakan dengan baik, memberikan manfaat, dan tidak ditentangkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Keterkaitan ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 perilaku utama dalam filsafat ilmu yang saling berinteraksi. Ontologi membahas objek yang penelitian dan sifat realita. Ontologis menerapkan metode mendapatkan pengetahuan. Aksiologi menentukan tujuan pengguna ilmu termasuk nilai etika. Ketiga memiliki hubungan yang erat. Objek yang diteliti pengetahuan metode penguasaan ilmu. Metode penguasaan ilmu terdampak pada penerapan ilmu. Ilmu yang dihasilkan oleh memberikan manfaat dan diterapkan secara etis. Kesimpulannya menurut saya, ketiga komponen ini membentuk sebuah suatu sehingga ilmu tidak hanya menyebar tetapi juga diperoleh secara yang benar yang digunakan dengan tanggung jawab. Terima kasih. Bye-bye.